Di depan minimarket, satu warung kecil dikerubungi ramai. Warung tempura viral bayar 15.000, ambil sepuasnya asal muat semangkuk. Dan Aulia datang dengan perut kosong dan niat penuh dengan dendam lapar. Bu Rani, tempuranya masih banyak kan? Aku udah ngiler banget tahu dari jam pelajaran kedua nih. Kali ini harus full banget sampai gak kelihatan nasinya. Masih banyak nak, tapi jangan sampai tumpah ya. Atur-atur aja biar muat. Sayang kalau kebuang. Aul, kamu niat banget sih. Itu udah kayak tumpukan gunung tahu. Takutnya kamu gak habis, terus malah perlu sendiri nanti. Halah, tenang aja. Perut aku tuh kayak karet. Lagian, ini viral banget, Din. Harus puas dong. Masa cuma setengah mangkuk? Rugi bandar. Tapi kan kalau berlebihan juga nggak baik, Ul. Kamu tuh tiap minggu kayak gini terus, gorengan mulu, mana pedas lagi. Nanti kalau lambung kamu protes gimana? Aduh Dinda, jangan bawa-bawa ilmu IPA deh. Hidup itu harus dinikmatin. Lagian, siapa suruh Bu Rani jualan seenak ini? Iya sih, tapi ingat ya, jangan ambil lebih dari mangkuk. Atur aja biar rapi. Banyak loh yang ambil numpuk malah jatuh-jatuh. Kan sayang kalau kebuang. Pics, ini estetik banget. Aku bakalan upload nih ke story. Captionnya 15.000 bisa makan sampai koma. Mampus deh kalian yang diet. Aduh, Aul. Kadang aku nggak ngerti ya, kamu itu lapar beneran atau lapar konten? Dua-duanya lah, Din. Hidup itu harus maksimal. Kalau bisa puas, kenapa setengah-setengah? Awas aja ya kalau sampai ada yang ngintip mangkuk aku. Yang penting habis ya nak. Ibu nggak mau ada yang mubazir. Udah sering loh anak-anak ngambil banyak tapi nggak habis. Tenang aja Bu, aku ini juara ngabisin makanan. Tempura segini mah kecil. Mangkuk itu penuh sesak seperti rakus yang tak tahu batas. Di taman belakang sekolah, Aulia duduk santai dengan ponsel di tangan. Video tempura viral udah ribuan views. Dia senyum puas. Aul, kamu beneran unggah video makan kemarin? Itu yang mangkuk kamu kayak tumpukan gunung itu. Iya dong, nih lihat. Udah 48.000 viewers. Orang-orang pada komen kalau aku tuh keren. Mereka bilang aku itu inspiratif. Gila sih. Jadi pengen tiap hari makan itu. Tapi kan itu gorengan semua. Kamu itu udah hampir makan itu tiap hari. Makan sosis sama nugget. Lagian itu minyaknya aja udah hitam kemarin. Ya biarin. Lagian hidup itu cuma sekali, Din. Aku itu bangga jadi pelanggan setia Bu Rani. Bahkan aku udah hafal banget mangkuku. Tapi kamu gak pernah makan sayur, Aul. Gak pernah olahraga juga. Sekarang nambahin jajanan super pengawet tiap hari. Tubuh kamu itu bisa protes juga loh. Udahlah Din, kamu itu kayak mama cerewet. Aku sehat kok. Lihat nih, masih bisa jalan, masih bisa joget TikTok. Sehat itu nggak bisa dinilai dari tampilan luar, tapi dari dalam tubuh kamu, Aul. Kadang penyakit itu diam-diam loh, kayak bom waktu. Halah, bom waktu katanya. Kamu itu kebanyakan nonton drama. Aku dari kecil udah makan gorengan. Nih lihat, masih glowing kan, masih sehat. Ya udahlah. Semoga aja kamu beneran kuat. Tapi aku nggak bakalan ikut-ikutan makan begituan tiap hari. Bekalku aja ini udah cukup sehat. Ih, bekal kamu isinya wortel kukus. Mana kenyang, Din. Pantesan kamu lemas. Mending aku nih yang makan pedas, panas, tapi puas. Aku nggak lemas, aku sadar diri. Beda sama kamu yang ngerasa kuat cuma karena belum jatuh. Ya udah, nggak usah ikut campur hidup aku. Aku yang tahu tubuhku kayak apa, bukan kamu. Aulia rebahan di kasur, tangannya mengusap perut yang terasa penuh. Di pojok meja masih ada plastik tempura yang belum habis. Dia memejamkan mata, ingatannya masa kecil perlahan datang. Aulia, sini sayang. Ibu bikinin gorengan kesukaan kamu ini. Ada bakwan, tahu isi sama sosis goreng. Panas-panas ini loh. Asik, gorengan lagi nih. Aku nggak mau makan yang ijo-ijo ya Bu. Sayuran itu pahit, aku nggak mau. Iya, nggak usah makan sayur dulu. Nanti aja kalau udah gede. Yang penting kamu lahap dulu, habisin ya gorengannya. 5 menit kemudian.
Aku mau bawa ke sekolah juga ya, Bu, biar bisa tukeran sama Intan. Dia itu suka banget nugget buatan Ibu. Wah, anak Ibu disukai banyak teman. Ya udah, bawa aja. Ibu sekalian gorengin yang banyak ya. Tapi Bu, kemarin kami tak bilang kalau gorengan gak sehat. Dia bilang nanti perutku bakalan sakit kalau makannya kebanyakan. Halah, Mita itu sok tahu. Orang tua juga makan gorengan sehat-sehat aja toh. Jangan dengerin omongan orang yang aneh-aneh. Iya sih Bu, bener. Banyak kok yang makan dan mereka gak kenapa-napa tuh. Lagian, aku lebih suka gorengan. Rasanya tuh enak, renyah, gak aneh kayak sayur rebus. Yang penting, kamu makan apa aja yang kamu suka. Ibu gak mau kalau masak kamu makanan yang gak kamu suka. Nanti kamu malah trauma. Makasih ya Bu, aku itu punya ibu terbaik di dunia. Gorengan ibu paling enak. Nanti kalau aku gede, aku mau makan ini tiap hari. Waduh, asal jangan tiap jam juga ya. Kalau gitu, lama-lama kamu yang bakalan ibu goreng. Aulia membuka mata sekaligus tersenyum. Tapi perutnya kembali terasa berat. Ia bangkit menenggak air putih. Dari dulu gorengan sudah jadi kebiasaan. Di sudut lapangan, Aulia duduk di bawah pohon sambil menghabiskan satu lagi mangkuk tempura yang ia beli sebelum masuk kelas. Loh, Aul, kamu beli ini lagi? Astaga, kamu kan baru aja muntah pagi tadi di toilet. Katanya kamu enek. Iya, tapi udah mendingan kok. Tadi pagi perut aku kayaknya masuk angin aja. Sekarang udah mendingan. Lagian gabut nih kalau nggak ngemil. Makan tempura tiap hari itu bukan ngemil, Aul. Itu sama aja kayak nyiksa lambung. Lihat tuh, sosis goreng semua. Minyaknya masih nempel. Kamu emangnya nggak takut ya kena kolesterol? Aduh Dinda, kolesterol itu urusan orang tua. Aku kan masih muda, tubuh aku bisa recovery cepet. Udahlah, jangan kayak alarm kesehatan mulu deh. Aku serius, Aul. Udah seminggu ini kamu 5 kali beli. Dan tiap kali beli jumlahnya makin banyak. Emangnya kamu gak kapok apa? Aku itu cuma pengen nikmatin hidup. Makanan kayak gini tuh bikin mood aku balik. Kalau kamu gak suka, ya udah gak usah komentar. Aku temen kamu, Aul. Justru karena itu aku peduli sama kamu. Kamu kan sering ngeluh perut kamu perih, terus minum obat sembarangan. Aku takutnya... udah Din. Cukup. Jangan bawa-bawa rasa takut segala. Aku tahu tubuh aku tahu batasan aku. Jangan bikin aku ngerasa salah terus. Oke. Tapi kalau nanti terjadi sesuatu, jangan pernah bilang ya kalau aku nggak pernah ngingetin. Yakin deh Din, aku kuat kok. Emangnya kamu gak lihat? Aku masih bisa jalan, ketawa, belajar. Semuanya lancar-lancar aja. Perut aku cuma lapar doang, bukan rusak. Kadang tubuh gak langsung protes awal. Tapi sekalinya protes, bakalan fatal. Kalau gitu ya biarin aja. Sekarang mah nikmatin dulu. Lagian hidup kan cuma sekali. 3 hari kemudian. Pagi itu udara hangat, Aulia duduk di bangkunya dengan lesu. Buku terbuka tapi pandangannya kosong. Aul, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat muka kamu pucat banget. Enggak, aku nggak apa-apa Din. Mungkin karena semalam aku kurang tidur deh. Aku cuma kecapean doang, nggak usah panik gitu ah. Tapi kamu ngeluh perut kamu perih kan tadi pagi. Kamu tuh udah jarang makan sayur berbulan-bulan. Cuma gorengan terus. Ih, diem Din, nanti kedengeran guru. Lagian kan aku udah minum obat mah. Tadi juga sempet makan tempura 1 tusuk buat isi perut. Astaga Aul, itu malah bikin tambah parah. Kamu tuh udah berkali-kali muntah loh. Terus masih aja makan minyak gitu. Udahlah Din, jangan banyak ngomong. Aku bisa urus diri aku sendiri. Aku cuma perlu istirahat. Nanti juga sembuh. Gak bisa kayak gini terus, Aul. Ini bukan soal istirahat. Kamu itu udah jelas-jelas sakit, tapi kamu ngeyel terus. Aku cuma pengen tetap kelihatan kuat. Orang-orang anggap aku selalu ceria, aktif. Aku gak mau kelihatan lemah. Gak apa-apa kelihatan lemah, Aul. Yang penting kamu sembuh. Jangan maksain badan kamu cuma biar orang gak lihat sisi rentanmu. Iya. Aku emang agak mual dari tadi. Tapi
Tiba-tiba tubuh Aulia oleng. Aulia pingsan. Bu Guru, panggil guru sama UKS cepat. Aulia terbaring di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Bu Nila duduk di sisi kasur, mengompres dahi anaknya. Ya ampun Aul, kamu kenapa? Tadi sekolah telepon katanya kamu pingsan. Sekarang panas kamu tinggi banget nak. Ibu, nggak usah khawatir bu. Aku cuma kecapean nih kayaknya. Nggak sarapan pagi tadi. Apa kamu bilang? Kecapean? Kamu itu demam sampai 40 derajat. Bu, boleh nggak nanti beliin aku tempura? Aku mau satu bu. Aku tuh lapar, pengen yang goreng kering gitu. Enak buat kondisi kayak gini. Ya ampun, kamu lagi sakit begini malah mikirin gorengan. Udah jelas dokter itu bilang kamu kena gangguan lambung akut. Tapi aku gak suka bubur bu. Makanan rebus kayak air itu rasanya gak bikin kenyang. Gorengan itu enak, kayak pelukan ibu, bikin nyaman. Nah, kamu pikir ini soal kenyamanan? Ini itu soal kesehatan. Kamu bisa makin parah kalau tetap makan sembarangan. Tapi bu, aku udah biasa makan kayak gitu dari kecil. Tubuh aku tuh kan udah terbiasa. Gak mungkin langsung rusak. Justru karena udah terlalu lama dibiarkan. Sekarang tubuh kamu protes. Dulu ibu salah, terlalu nurutin semua maumu. Aku gak nyangka bisa selemah ini bu. Dulu aku pikir aku kebal. Aku pikir tubuh aku bakalan kuat. Yang kuat bukan yang gak pernah sakit nak, tapi yang mau dengerin perintah dan sadar sebelum terlambat. Maaf ya bu, besok aku coba deh makan bubur. Tapi malam ini bisa peluk ibu aja nggak? Malam itu tubuh Aulia demam dengan sangat tinggi. Aulia masuk ke kelas dengan wajah pucat. Dinda sudah menunggu di bangkunya dengan tatapan panik. Astaga Aul, kamu ngapain ke sekolah? Kemarin kan kamu demam tinggi, kenapa maksa? Ibu kamu tahu nggak? Tahu kok, aku yang ngotot. Aku malas ditanya terus kenapa nggak masuk. Ntar dikira manja, aku cuma pengen sekolah kayak biasa. Ini bukan soal manja Aul, kamu itu pucat banget. Mata kamu cekung, jalan aja kayak diseret kakinya tadi. Aku kuat kok Din, paling nanti siang juga bakalan enakan. Lagian, aku juga bawa obat. Tadi juga sempat minum. Bentar deh, itu apa? Jangan bilang kamu bawa tempura lagi ya, Ul. Iya, Din. Tapi cuma satu tusuk kok, nugget doang. Buat ganjel perut. Aku belum sempat sarapan tadi. Kamu itu keras kepala banget sih. Sakit bukan cuma soal berdiri apa enggak. Dalamnya itu bisa rusak loh, Aul. Aduh, perut aku nih, Din. Aul, kamu kenapa, Aul? Aku mual. Perut aku perih, Din. Tiba-tiba Aulia muntah darah di lantai kelas. Ibu guru Aul, Bu. Aul, tolong bertahan ya, Ul. Kita bakalan panggil ambulan buat kamu. Astaga, Aul, jangan kayak gini. 2 jam kemudian. Aulia terbaring lemah, infus menancap di tangan. Dinda duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan Aulia erat. Pok, kami sudah buat hasil tes darah dan endoskopi awal. Maaf tapi kondisi putri ibu cukup serius. Seperti ada tanda-tanda infeksi di usus serta iritasi parah di lambungnya. Ya Allah, serius dok. Tapi dia baru sakit 2-3 hari ini loh. Ini bukan penyakit yang muncul tiba-tiba. Biasanya terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak higienis atau terlalu sering makan makanan berminyak dan berpengawet. Aku cuma makan gorengan biasa kok dok. Tempura yang dijual di depan sekolah, bukan makanan aneh. Tapi kamu itu makan itu terlalu sering kan? Tubuh kamu itu bisa saja masih muda, tapi organ dalam kamu itu gak bisa dibohongi. Aul, kamu inget gak berapa kali kamu makan tempura dalam seminggu terakhir ini? Bahkan kamu nyemilin itu terus loh. Ya, cuma karena murah, Din. Enak, dan aku suka. Emangnya salah ya? Bukan salah suka, tapi salah kalau terus-terusan menurut lidah dan mengabaikan tubuh. Sekarang tubuh kamu yang bicara, Aulia, dan dia bilang cukup. Nak, ibu
Aku nggak akan marah. Tapi tolong, mulai sekarang sayangi tubuh kamu ya. Kamu boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan ke tubuh kamu sendiri. Aku nggak sadar selama ini aku ngerusak diri aku sendiri. Aku pikir aku masih muda, masih kuat. Masih muda bukan berarti kebal. Justru saat muda lah kamu itu punya kesempatan buat berubah sebelum semuanya terlanjur. Dan kamu nggak akan sendirian, Aul. Kita semua bakalan bantuin kamu buat sembuh. Asal kamu juga mau bantuin diri kamu sendiri. Beberapa warga berkumpul di depan warung kosong yang biasa dipakai berjualan tempura. Warung itu kini tutup. Tadi pagi anakku muntah-muntah. Sekarang tetangga depan juga katanya lemes, gak bisa bangun. Semuanya kemarin sempat jalan di sini. Iya, anak saya juga perutnya melilit sejak semalam. Pas saya tanya, dia bilang sempat beli sosis goreng di sini. Kita itu gak bisa diem aja deh. Ini udah lebih dari 5 orang yang ngalamin hal yang sama. Harusnya ada yang tanggung jawab soal makanan di sini. Apa mungkin ada bahan basi atau minyaknya yang dipakai terus-terusan? Atau lebih parah, pengawet yang berbahaya? Saya jadi curiga makanan itu bukan cuma yang gak sehat, tapi bisa jadi bahannya itu dari barang sisa. Kita harus selidiki nih. Bu, aku tak dapat kabar. Si Aulia, anak kelas 11 masuk rumah sakit. Katanya dia muntah darah terus nggak sadarkan diri. Ya Allah, jangan-jangan karena tempuran juga ya. Dia kan hampir tiap hari beli. Kalau anak-anak kita itu jadi korban karena jajanan ini, kita itu nggak boleh diam. Harus kita bawa itu ke kelurahan atau ke pihak sekolah. Semua orang teh suka jajan, tapi kita teh nggak pernah sadar ya seberapa kotor dan berbahaya isi gorengan itu teh. Yang murah kadang nggak selalu untung, apalagi kalau kita itu nggak tahu apa yang sebenarnya masuk ke tubuh. Warung ini dulu bikin anak-anak senyum, sekarang malah bikin trauma. Mulai besok kita itu data siapa aja yang jajan di sini. Kalau makin banyak yang jatuh sakit, kita harus lapor resmi. Ini bukan main-main nih. Di balik jajan murah yang selalu dirindukan, tersembunyi zat-zat yang tak pernah diminta izin masuk ke tubuh. Suasana kamar rawat yang memang terasa lengang, Aulia belum juga diizinkan untuk pulang. Tubuhnya melemah tapi pikirannya mulai penuh antara penyesalan dan ketakutan yang bercampur aduk. Nak, kamu tahu nggak? Hari ini ada lagi anak sekolah yang masuk UGD. Sama persis kayak kamu, muntah darah dan pingsan. Kalian jajan di tempat yang sama ya? Aku nggak percaya, Bu. Masa sih cuma karena gorengan bisa separah ini? Ini bukan cuma gorengan, Nak. Kamu makan itu tiap hari. Bahkan sampai numpuk kayak menara. Gak pernah lihat isi minyaknya. Gak pernah peduli udah dipanasin berapa kali. Aul, aku lihat sendiri di berita ada lebih dari 7 orang yang ngeluh sakit dan semuanya beli di tempat yang sama. Bahkan ada satu yang kondisinya kritis. Berarti bukan cuma aku ya? Bukan cuma aku yang bodoh? Bukan, Ul. Tapi kamu bisa jadi orang pertama yang sadar. Bukan soal siapa yang duluan kena, tapi siapa yang duluan berhenti. Ibu nggak butuh kamu nyesal terus-terusan. Ibu cuma pengen kamu berubah, tahu batasan, punya kontrol sama apa yang masuk ke tubuh kamu. Aku malu, Bu. Aku pikir masih muda itu bebas, nggak bakalan kenapa-napa. Tapi ternyata... Gak apa-apa, Aul. Semua orang pasti pernah jatuh. Tapi gak semua orang punya kesempatan buat bangun. Sedangkan kamu punya kesempatan itu. Jadi pakai itu dengan baik-baik ya. Besok dokter mau bawa kamu ke ruang observasi buat cek kelanjutannya. Kalau hasilnya makin buruk, kita harus rujuk ke pusat. Aku takut, Bu. Tapi aku lebih takut kalau ini gak jadi pelajaran buat aku. Kamu tenang ya, Ul. Kami bakalan temenin kamu. Tapi kamu juga harus jadi teman buat tubuh kamu sendiri. Gerobak tempura itu kini tak lagi menggoda siapapun. Berlembar-lembar, garis polisi membentang. Astagfirullahaladzim, ini gerobak yang tiap hari diburu anak-anak kita. Ternyata isinya bisa bikin rumah sakit penuh pasien ya.
Anak saya teh demam 3 hari. Perutnya teh gak berhenti mules. Sekarang saya teh tahu itu kenapa bisa terjadi. Karena tiap hari dia teh beli sosis goreng di sini. Gak heran, dari awal aku tuh curiga, mana ada makanan begitu murah, toppingnya segunung, harganya gak naik-naik, pasti ada yang gak beres. Anak saya juga sampai diinfus 2 botol. Kata dokter ada zat kimia tinggi di lambungnya. Dan dia bilang itu pengawet ilegal. Harus diusut tuntas nih, siapa suppliernya, siapa yang masak, semuanya ini bukan sekedar jajan, ini sudah mengancam nyawa. Kalau begini ceritanya, ini nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Harus segera ditindak. Karena korbannya juga udah banyak, bukan cuma 1-2 orang. Dulu aku pikir ini cuma jajanan biasa. Tapi ternyata kita lalai. Kita anggap makanan murah nggak beresiko. Tempura itu enak, tapi gak tahu apa yang ditelan. Siapa yang sangka kalau ternyata itu adalah racun yang pelan-pelan menggerogoti tubuh anak-anak. Semoga aja ini terjadi pelajaran ya buat kita semua. Biar lebih hati-hati lagi kalau pilih makanan. Apalagi kalau makanannya nggak jelas. Dan untuk penjualnya, semoga dia itu juga sadar keserakahan gak selamanya untung, kadang justru mengubur diri sendiri. 3 hari kemudian. Di ruang UGD, Aulia kembali lemas. Dokter dan perawat bolak-balik masuk ke ruangan. Sementara itu, warga lain menemukan si penjual tempura tergeletak di rumah kontrakan kecilnya. Kamu harus kuat, Nak. Kamu udah berjuang. Ibu tahu kamu pasti sembuh. Tapi kamu juga harus janji jangan sembarangan lagi masukin apapun ke tubuh kamu. Bu, warga nemuin penjual tempura itu. Dia jatuh sakit juga. Kata orang dia udah 2 hari nggak keluar rumah. Makanannya nggak laku dan badannya panas tinggi. Infeksinya itu kemudian menyebar cepat. Kami perlu tahu pasti dari mana sumbernya supaya gak makin banyak korban. Kalian harus jujur, pernah makan apa, dari mana? Tempura, Dok, dari gerobak yang kemarin ditutup polisi. Anak saya ini pelanggannya. Dia menggigil, perutnya keras, mukanya pucat. Dulu katanya dia itu makan sisa tempura juga yang gak habis dijual. Dia simpan dan makan sendiri. Ya Allah, ini balasan yang gak diduga. Selama ini dia cuma mikirin untung. Jual makanan gak jelas, minyak bekas, pegawai ilegal. Lihat nih, sisa sosis yang sudah berubah warna, nugget keras kayak batu dan minyak hitam legam. Tapi masih dia olah buat dijual. Ya Allah, ini balasan yang gak diduga. Selama ini dia cuma mikirin untung. Jual makanan gak jelas, goreng minyak bekas. Dia ini korban dari dagangannya sendiri. Ini aja, Pak, ajab dari Allah buat orang yang rakus dengan gak punya hati. Sayangnya semua ini baru disadari setelah banyak anak yang tumbang. Kalau aja dia itu sadar lebih awal. Kondisi Aulia itu mulai stabil, tapi harus dirawat inap secara lama. Dia beruntung masih sempat dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih udah kasih kami pelajaran. Terima kasih juga udah kasih kami kesempatan. Keserakahan tak selalu dibayar dengan uang, kadang dibayar dengan nyawa. 1 mangkuk tempura, 1 tubuh yang tumbang.